Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam paling kencang didoakan. Yang punya hutang cepat terbayar. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Syukur-syukur bapak-bapaknya cepat pergi haji. Pulangnya bisa kebeli mobil mewah. Syukur-syukur kebeli sawah dan bisa nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. حضرة المكرمين ومحترمين, para alim, para ulama, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, ada bawa pistol Pak? Alhamdulillah aman Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Kepala Desa, ada Pak Lurah, para RW ada, para RT ada, para Rawan ada, para Rawan ada Bu. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat memperkokoh suri tauladan Rasulullah di era milenial ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Wakil Bupati. Alhamdulillah, Pak Wakil kita sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau dengan kesibukannya yang sudah luar biasa masih berkenan hadir di acara kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, diberikan tambah umurnya, diberi tambah rezekinya, dan diberi tambah istrinya. Bercanda Bapak, tapi kalau dipikir-pikir juga gak jadi masalah Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap 3 jam? Bapak Ibu siap 3 jam? Sebenarnya Bapak Ibu kalau ceramah teh jangan terlalu panjang-panjang, yang terpenting berisi dan padat, pulang-pulangnya bawa berokah, berkat-berkat. Saya juga yang terpenting bisa bersilaturahmi, betul? Pulang-pulangnya bawa amal, amplop. Saya nggak penting amplopnya Bu, yang penting iman dan takwanya, isi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada saat ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama Islam masuk ke negeri kita, agama Islam masuk ke kota Mempawah, agama Islam masuk ke Masjid Darussalam Kelurahan Pasir Wan Salim. Ini adalah berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Yunus ayat 8 ayat 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebabkan anugerah Allah, disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu, kita semuanya merasa bahagia. Betul Bapak Ibu, merasa bahagia tidak? Bu, merasa bahagia enggak? Alhamdulillah. Kenapa saat ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul banyak ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Di dalam kitab Tamihul Ghafir dikatakan, salah satunya Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala harus berpisah terlebih dahulu dengan istrinya yang bernama Hawa. Betul? Punya dosa satu, Bapak Ibu harus berpisah dengan istrinya. Kalau Bapak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala harus berpisah selama 1 tahun dengan istrinya, kira-kira siap enggak? Jujur Bapak? Siap tidak Bapak?
Tidak siap. 1 minggu aja udah gak kuat. Dahulu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika ditinggalkan kurang lebih 40 hari, umatnya Nabi Musa alaihissalam bittikhadikumul ijlah. Apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, faqtulu, maka bunuhlah oleh kalian semuanya anfusakum, diri kamu kalian. Bapak Ibu saat ini punya dosa kepada Allah baru diampuni dengan bunuh diri, kira-kira siap Bapak Ibu? Siap tidak? Tidak siap, tetap tidak. Tetapi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan hadir di memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, langkah demi langkah berguguran dosa-dosanya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah saat ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 184 dikatakan, umatnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 hal. Berapa Bu? 5 hal. Yang pertama, umatnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala annahu khalaqahum du'afa. Umatnya Nabi Muhammad diciptakan dengan lemah. Kalau kita Bapak Ibu dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, masih lebih kuat umat-umat terdahulu, betul? Kita ketahui Nabi Adam alaihissalam tingginya itu kurang lebih 60 asta. Satu asta itu segini Bu, dari ujung sampai siku itu 1 asta. Tingginya itu 60 asta, luar biasa. Apalagi umat-umat terdahulu dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam sejarah, gunung-gunung itu bisa diukir, betul? Tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW saat ini diciptakannya lemah-lemah. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala? Hatta la yastakbiru, agar kita semuanya tidak takabur, tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Fir'aun tidak pernah sakit selama hidupnya, akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Karena kenapa? Karena menganggap dirinya kuat, menganggap dirinya tak pernah sakit, sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua Bapak Ibu, umatnya Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqahum shigharan, diciptakannya kecil-kecil. Apa Bu? Diciptakannya kecil-kecil, berbeda dengan orang-orang terdahulu, betul tidak? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini kecil-kecil saat ini? Tujuannya adalah biar kita tidak boros masalah pakaian. Apa Bu? Pakaian. Saat ini saja kita diciptakan kecil-kecil, masih banyak para parawan-parawan yang menggunakan pakaian yang serba kekurangan kain, betul tidak? Betul tidak Bapak? Ada juga yang menggunakan celana menjerit. Tahu celana menjerit Bu? Bu? Tahu? Ada juga yang menggunakan rok aduhai, pakai motor CBR ketika ngangkat sedikit, hai. Ada juga yang menggunakan kerudung sakaratul maut, sudah menutupi buah dadanya tetapi masih dilingkari ke lehernya, sehingga seperti halnya orang-orang yang sakaratul maut. Padahal kita semuanya diciptakan kecil, betul tidak? Apalagi kalau seandainya kita diciptakan besar-besar seperti halnya umat terdahulu. Nggak paham, kita nggak ngerti apakah gadis-gadis kita, perawan-perawan kita, apakah masih menggunakan pakaian atau tidak. Wallahu a'lam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya kecil biar tidak boros pakaian, biar tidak boros makanan. Bayangkan Bu, tingginya 60 hasta seperti halnya Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira makannya berapa karung sehari Bapak Ibu? Betul tidak? Alhamdulillah kita diciptakan kecil-kecil. Yang ketiga apa katanya? Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala umrahum qasiran. Umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu diciptakannya kecil-kecil pendek-pendek umurnya, betul tidak? Kata Rasulullah SAW
berkisar antara 60 dan 70. Betul. Bapak kita, ayahanda kita saat ini sudah 50 tahun, sudah asam urat, betul tidak? Kemudian makan kambing sedikit, tensinya naik, betul? Pokoknya makan daging sedikit, kepalanya pusing dan sebagainya. Baru umur 40-50 tahun, Bapak Ibu. Makanya kenapa Allah ciptakan pendek-pendek umurnya? Tujuannya adalah biar tidak terlalu banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bayangkan Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu, umurnya kurang lebih 1000 tahun. Berapa tuh? 1000 tahun. Umurnya Nabi Nuh alaihissalam itu kurang lebih 950 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Semakin banyak umur kita, tentu semakin banyak pula dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari satu malam saja sholat 5 waktu kadang-kadang banyak yang tertinggal, betul tidak? Ketika ditanyakan, nah kenapa kamu sungguhnya tak sholat? Aku sholatnya jagung, Bu. Kalau jagung renggang-renggang kan besar-besar. Ada nggak sholat jagung, Bapak? Nggak ada. Makanya kita dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biar tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, pingin panjang nggak umurnya? Pingin pendek nggak? Bu, jujur, enakan yang panjang, enakan yang pendek? Jujur atau Bu, enakan yang panjang, enakan yang pendek? Yang panjang. Kalau bapak-bapaknya enakan yang panjang, yang pendek? Pak, yang panjang, yang pendek? Apa nih yang panjang, Bapak? Umurnya, Pak, umurnya. Makanya ibu ini suka mikirnya kemana-mana. Yang keempat, umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan umurnya pendek-pendek agar dosanya tidak terlalu banyak. Kemudian yang keempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya Nabi Muhammad SAW wa ja'alahum fuqara, diciptakannya orang-orang fakirnya banyak ketimbangan orang-orang terdahulu. Coba bayangkan, ada nggak umatnya Nabi Muhammad SAW yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Bu, ada nggak umatnya Nabi Muhammad yang lebih kaya dari Qarun? Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Agar umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak bakhil seperti halnya Qarun. Ketika ditanyakan, wahai Qarun, dari mana hartamu ini? Ini adalah hasil dari usaha saya. Tidak ada intervensi sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kelima, keutamaan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Wa ja'alahum akhiral umam. Umatnya Nabi Muhammad dijadikan umat yang terakhir. Betul tidak? Kenapa dijadikan umat yang terakhir? Karena kita semuanya agar tidak terlalu lama-lama menunggu datangnya hari kiamat. Bu, kalau yang namanya menunggu enak tidak? Dulu ketika ibu-ibu masih didekatin oleh para cowok-cowok yang ganteng, yang sering mengatakan seakan-akan dunia ini milik kita berdua. I love you my darling, my baby, my love. Kan begitu. Setiap hari, setiap SMS beraninya cuma mengucapkan I love you, tetapi tidak berani datang ke penghulu. Betul? Setiap harinya hanya memberikan coklat, tetapi tidak berani memberikan seperangkat alat sholat. Betul? Betul tidak, Bu? Makanya kalau yang namanya menunggu kepastian itu memang sangat menjengkelkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu umatnya Nabi Muhammad SAW biar tidak terlalu lama-lama menunggu, akhirnya dijadikan umat yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya pada saat ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Muhammad, karena Nabi Muhammad SAW, belum tentu kita beragama Islam saat ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, belum tentu kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dikatakan khair ummah, sebaik-baik ummah. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah pada saat ini meskipun kita dalam tahap
proses pandemi, sedikit demi sedikit kita kompak, alhamdulillah kita bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini tujuannya adalah ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sehingga kita bisa meneladaninya. Betul tidak? Saat ini kita berkumpul sebenarnya enakan sambil santai-santai di rumah, betul tidak? Sambil main YouTube, sambil nonton sinetron, betul Bu? Nah, tapi pada saat ini kita ada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cinta enggak kepada Rasul? Bu, cinta enggak kepada Rasul? Apa buktinya? Bu, cinta perlu bukti, betul tidak? Bapak cinta enggak kepada Rasulullah? Cinta enggak Bapak? Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, harus kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sehingga kita juga cinta kepada Rasulullah SAW, yang pertama, kata Pak Rustam tadi dikatakan harus kenal terlebih dahulu baru cinta. Betul? Makanya ada pepatah kemudian menjadi sebuah lagu. Tak cinta makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Kembali boleh. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Betul? Artinya kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah SAW, yang pertama kita harus kenal siapa itu Rasulullah SAW. Caranya bagaimana memperkenalkan Rasulullah SAW? Di setiap masjid, di setiap surau, bahkan dari rumah-rumah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita kenalkan kepada anak-anak kita siapa itu Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Yang kadang-kadang kita kemas dengan sebuah syair, dengan sebuah lagu. Betul. Ini kalau anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau ingin memperkenalkan Rasulullah, melekatnya itu kalau pakai lagu, betul tidak? Ini biasanya kan setiap sore itu kan ada lagu-lagunya memperkenalkan Rasulullah, betul tidak? Bahkan ketika kita dulu masih di TK, itu masih dikenalkan dengan lagu-lagu, betul tadi Bu? Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapak, satu, dua, tiga jalan masuk surga. Nah siapa Bu? Cuman sama anak-anak sekarang suka di rumah Bu. Satu-satu ayah tutup pintu, dua-dua ayah padamkan lampu, tiga-tiga ibu buka baju. Kata anaknya, satu, dua, tiga punya dedek Bayu. Padahal guru-guru kita sudah enak-enak, betul Bapak Ibu? Kenalkan anak kita dengan Rasulullah SAW. Bu, di Yaman, tahu Yaman nggak Bapak Ibu? Di Yaman itu Bapak Ibu, anak-anaknya itu usia 15 tahun itu sudah rata-rata memimpikan Rasulullah SAW. 15 tahun Bapak Ibu. Kalau kita sudah memimpikan Rasulullah berkali-kali nggak Bapak? Di Yaman 15 tahun anak-anak itu sudah rata-rata memimpikan Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan apa rahasianya kok anak-anak banyak yang memimpikan Rasulullah SAW, kuncinya satu, anak tidak boleh tidur sebelum dinyanyikan, dikenalkan Rasulullah SAW. Makanya ketika anak tidur, ajarkan ke anak-anak, kenalkan kepada anak-anak kita. Ini kalau di kita, giliran anak kita tak mau tidur, itu yang diceritakan apa Bapak? Tentang kuntilanak, betul tidak?
ayo tidur nanti ada kuntilanak, ada sandal bolong. Kata bapaknya, anaknya akhirnya tidur. Yang dihantui bukan anaknya, akhirnya ibunya yang dihantui oleh bapaknya setelah anaknya tidur. Betul tidak bapak? Yang bilang betul pengalaman. Makanya anak-anak kita kenapa yang dikenalkan pocong, yang dikenalkan kuntilanak, sandal bolong, akhirnya rata-rata ketika usia 15 tahun itu banyak ketindihan jin. Betul tidak bu? Tapi semua ya, kalau dikenalkannya ya pocong, ya sandal bolong. Makanya mulai saat ini Bapak Ibu, kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, bisa meneladani Rasulullah SAW, kenalkan sebelum tidur. Ajarkan anak-anak, kenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad ini orangnya ganteng loh. Oh iya bapak, gantengnya luar biasa. Bahkan lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan paling ganteng mama, kan gitu ya. Nabi Yusuf ini gantengnya mematikan, betul tidak? Sampai gadis-gadis yang melihat, perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam tidak sadar. Kemudian tangannya itu kena iris pisau, betul tidak? Tetapi giliran Nabi Muhammad SAW, gantengnya berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad bersandingan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, lebih ganteng sedikit, tidak banyak Bapak Ibu, sedikit. Ketika Nabi Muhammad SAW berdampingan dengan orang yang jelek, Rasulullah lebih ganteng sedikit. Rasulullah bersamaan dengan orang yang pendek, Rasulullah lebih tinggi sedikit. Jadi Rasulullah itu pasti lebih, tetapi tidak mematikan, mengademkan hatinya. Ya sama seperti hanya saya dan Bapak Ibu. Ketika saya bersama dengan Pak Rustam, ya lebih apa? Lebih jelek sedikit, gitu. Lebih ganteng, lebih tidak Pak. Perkenalkan Bapak Ibu, barusan belum sempat saya perkenalkan. Saya kurang lebih belasan tahun itu hidupnya di Jawa Barat. Bahkan KTP saya sebenarnya sudah di Jawa Barat, tetapi sama almarhum Dr. Kiai Sofyan Abdul Razak diminta untuk pulang. Dengan bahasanya pulang ke Kalbar karena saya sudah tua, saya capek sambil dibantu-bantu. Kenyataannya setelah kurang lebih 2 bulan beliau meninggalkan, dan akhirnya pada saat ini saya dengan istri saya, anak yang pertama beliau yang meneruskan pondok pesantren Al-Qamar. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau saya belum banyak kenal, terutama ke Pak Camat, ya, Pak Lurah dan Pak Kapolsek dan sebagainya. Kalau ketemu dengan saya silakan sapa, karena memang saya banyak tidak kenal saudara-saudara kita yang di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan silaturahmi saat ini banyak kenal dengan bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Meskipun saya tidak seganteng Rasulullah, ya minimal kalau saya bersanding dengan orang-orang yang pendek, ya saya lebih pendek sedikit. Jadi lebih sedikit juga. Tetapi giliran saya kalau bersanding dengan orang-orang yang jelek, ya minimal lebih, awas ya. Jangan bilang lebih jelek sedikit, tak sopan. Terjaga Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah SAW, kita harus kenal siapa itu Rasulullah SAW. Ajarkan kepada anak-anak kita, betul tidak? Sebelum tidur, kenalkan kepada anak-anak kita siapa itu Rasulullah SAW, sehingga mereka itu betul-betul kenal siapa itu Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Barzanji sering kita katakan, sering kita bacakan, apa katanya? Muhammadun basyarun Maulana
Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Wa laisa kal bashari, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan manusia yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Bal hu yaqutatun, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibaratkan batu permata. Tahu batu permata Bapak Ibu? Kecil-kecil saja harganya jutaan, betul? Wan nasu kal hajari, sementara kita manusia biasa diibaratkan seperti halnya batu bata, betul? Harganya kurang lebih 1.800, 1.900, 2.000, betul? Dibandingkan dengan batu yakut yang harganya 5 juta, 6 juta, tentu kita sangat jauh dengan Rasulullah SAW. Tetapi kita yakin batu bata ketika dikumpulkan menjadi rumah yang mewah, harganya bukan 2.000 lagi, betul-betul? Harganya bisa jutaan, bisa miliaran, betul Bu? Begitupun kita pada saat ini yang diibaratkan seperti hanya batu bata, berkumpul di rumahnya Allah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kata Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Masail dikatakan, ma min bayyitin au masjidin au mahallatin, tidak ada dari satu rumah, tidak ada dari satu masjid, tidak ada dari satu tempat uli'ah fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya dibacakan asraful adab, dibacakan asraful sama seperti hal yang barusan, illa haffatil malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi masjid tersebut. Illa malaikah sallat, malaikat akan berselawat kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Selawatnya malaikat berbeda dengan selawat kita, betul tidak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, sallu ala nabi, berselawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan salat, apa kata Allah? Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Apakah Allah salat, Bu? Bapak, Allah salat tidak? Tidak. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Kita diperintahkan menunaikan zakat, apakah Allah berzakat juga? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapapun saja di antara kita yang mampu hendaklah melaksanakan ibadah haji, betul tidak? Apakah Allah melaksanakan ibadah haji? Tidak. Tetapi giliran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sallu, bersalawatlah kalian semuanya alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan hanya memerintahkan kita, tetapi Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sangat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad berbentuk rahmat. Salawatnya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah permohonan maaf. Sementara salawatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa agar rahmat itu bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi dikucurkan kepada kita semuanya yang rajin bersalawat. Alhamdulillah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah, yang pertama kita harus kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita semuanya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam
padahal Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan, tetapi sudah mengetahui yang namanya Ahmad atau Muhammad itu nanti menjadi Nabi yang terakhir. Betul tidak? Artinya Bapak Ibu, karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia luar biasa, sebelum dilahirkan namanya sudah dikenal. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita sebaliknya, betul? Kita dilahirkan dulu baru dikenal. Betul tidak Bu? Tetapi kalau Rasulullah SAW namanya itu sudah dikenal padahal belum dilahirkan. Betul tidak? Alhamdulillah kita punya Nabi yang terakhir yang sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah SAW, maka kita atirus sholawat, perbanyaklah membaca sholawat. Apa Bu? Perbanyaklah membaca sholawat. Ketika ibu ingin nyetrika baca sholawat. Ibu pergi ke pasar, dalam perjalanan baca sholawat. Ibu ngasuh anak juga baca sholawat. Kemana-mana pun kita membaca sholawat. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau kita cinta kepada sesuatu maka kita banyak menyebutnya. Betul. Apa kata pepatah yang dikatakan? Man ahabba syai'an fakathura dzikruhu. Siapapun saja yang mencintai sesuatu maka dia banyak menyebutnya. Betul tidak Bu? Kadang-kadang kalau kita cinta kepada pasangan kita, tidur pun menyebutnya. Betul tidak? Kenapa? Karena kita cinta. Begitupun pula kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka perbanyaklah membaca sholawat. Siap berselawat Bapak Ibu? Siap berselawat? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepada satu kali saja, sallallahu alaihi asyara salawatin, maka Allah akan menurunkan rahmatnya 10. Wa man shalla alayya asyran, sallallahu alaihi mi'atan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10, maka Allah pun akan bersalawat kepada kita 100. Wa man shalla mi'atan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100, sallallahu alaihi alfan, Allah akan bersalawat 1000 kepada kita. Wa man shalla alfan, dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000, lam tamassahun nar, maka kita akan dibebaskan dari api neraka. Sama persis dengan kata Pak Camat barusan. Alhamdulillah. Saat ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, memperbanyak baca sholawat. Tujuannya apa? Salah satunya adalah lam tamassahun nar, agar kita dibebaskan dari api neraka. Betul-betul. Alhamdulillah. Orang-orang dahulu Bapak Ibu dengan baca sholawat itu banyak menjadi waliullah. Betul tidak? Banyak hanya setiap hari sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berselawatnya, pikirannya berselawat, hatinya juga berselawat. Orang-orang dahulu itu amalannya tak terlalu banyak seperti hanya saat ini, tapi luar biasa doanya langsung diijabah oleh Allah. Betul tidak? Salah satu contoh, orang-orang dulu ketika membaca Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tangannya dimasukkan ke dalam api, tak panas Bapak Ibu dulu. Tapi kalau bapak-bapak sekarang pulang baca 313, Bapak Bu, nanti pulang Bapak Ya narukun ibar wa salamun ala Ibrahim 333 kali, kemudian masukkan ke dalam mulut, kemudian masukkan ke dalam api, insya Allah tangannya terbakar. Beda Bapak Ibu
halnya kita ketahui Syekhana Khalid Bangkalan, tahu kan Bapak Ibu? Gurunya Syekh Hasyim Al-Asy'ari, pendiri NU. Dulu pernah satu ketika Syekhana Khalid Bangkalan itu hampir terlambat tidak melaksanakan salat Asar. Jadi jam 5:30 lah, perkiraan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Syekhana Khalid Bangkalan? Ambil kelapa Bapak Ibu. Kemudian yang ngabdi diajak, ayo ikut saya. Kemudian membaca apa? Allahumma lakal hamdu antal mustaqim wa ilaikal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung Bapak ikut sampai ke Mekah, dan di Mekah belum masuk waktu Asar. Kita Syekhana Khalid Bangkalan. Kalau Bapak mau nyoba boleh. Kalau mau nyoba boleh, kalau mau ke Jawa ataupun ke Jakarta boleh ikut ambil kelapa membaca Allahumma lakal hamdu antal mustaqim wa ilaikal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah langsung sampai 3 hari dan nambah Bapak Ibu. Ya. Ada juga kadang-kadang orang-orang terdahulu biasanya kalau pergi ke pasar itu kan suka bawa motor blong. Tak boleh sebenarnya Pak Kapolsek, betul tidak? Bawa motor blong. Ini dulu cerita Bapak Ibu, orang-orang terdahulu itu ketika melihat ternyata ada razia gabungan, akhirnya dia apa yang dilakukan? Dia teringat kisahnya Rasulullah SAW yang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Apa pada saat itu yang diperintahkan oleh Allah? Baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Alhamdulillah aman dari razia polisi, tak kelihatan. Tapi giliran sekarang ini beda Bapak. Tak tahu sudah menjawab atau tidak. Nanti kalau ada Pak Kapolsek sedang razia, coba saja Bapak Ibu ya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Baca Al-Fatihah 1 kali, ya Allah, mudah-mudahan bisa menghilang. Langsung Bapak Ibu ngelewatin polisi, senyumin polisinya, insya Allah Bapak Ibu hilang motornya. Gara-gara ditanyakan, loh Kak bawa motor? Kan barusan sudah berdoa biar bisa menghilang, motornya ketangkap sama polisi, hilang. Alhamdulillah, masih motornya, orangnya tidak. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena hatinya kita tuh banyak yang konslet saat ini. Makanya kalau kita membaca sholawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran kita, hati kita itu harus menyatu, betul-betul yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul tidak? Kemarin banyak yang tak mau divaksin, Pak Kapolsek, Pak Camat, dengan alasan saya tidak harus divaksin Moderna, Astra, kemudian apa tuh kan banyak jenisnya tuh. Terus divaksin pakai apa dong? Saya mah divaksinnya pakai protipul hadar. Tak cukup Bapak Ibu, doanya banyak yang bocor saat ini. Divaksin plus doa. Makanya kalau kemarin waktu banyak saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan banyak sekali doa kita, betul tidak Bapak Ibu? Salawat, ada juga salawat vaksin, hafal Bapak Ibu? Salawat vaksin hafal yang dibaca setiap sholat. Makanya setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua dibaca oleh kita dalam rangka menangkal corona, betul tidak? Yang tidak dibaca hanya doa zakat fitrah yang tadi baca, betul tidak? Semuanya dibaca. Salah satunya sholawat vaksin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan banyak membaca selawat terutama tibbul qulub, kita semuanya disihatkan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah SAW, kita harus bisa meneladani Rasulullah. Betul. Tadi dibacakan oleh Qari
Farid kita, subhanallah suaranya luar biasa. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik, betul-betul. Tetapi di situ dikatakan kita semuanya bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya 3. Yang pertama, liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yawmal akhir. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran. Betul tidak? Buktinya apa? Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Contoh, ketika Bapak Ibu barusan dikasih jajan, kemudian dikasih aqua, makannya kuahnya pakai tangan apa Bapak Ibu? Bu, pakai tangan kanan. Minumnya pakai tangan apa? Kuahnya belum habis nih, makan. Kemudian pengen minum, pakai tangan apa Bu? Kiri. Barusan saya masih lihat banyak ya, cuman saya nggak nunjuk orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum," ketika salah satu di antara kalian makan, falyakul biyamini, maka hendaklah kalian makan menggunakan tangan kanan. Betul tidak? Ketika kita ingin minum, falyashrab biyaminihi, menggunakan tangan kanan. Betul tidak? Tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak kita tidak meneladani seperti itu Bapak Ibu. Pagi-pagi ngopi, makan bala-bala, betul tidak? Makan bala-bala pakai tangan apa Pak? Tangan kanan, betul? Kemudian cabainya sebelah mana Bapak? Sebelah kiri. Kemudian enak sekali. Sudah meneladani Rasulullah tidak Bapak Ibu? Sudah tidak? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Sesungguhnya setan itu ketika makan itu menggunakan tangan kiri. Kalau kenyataannya kita sering memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, judulnya memperkokoh suri tauladan Rasulullah di era milenial, habis memperingati ini masih ada yang menggunakan tangan kiri, berarti bukan meneladani Rasulullah tetapi meneladani setan. Makanya hal yang sepele seperti ini kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu masih suka berdiri minum? Masih? Apalagi di era milenial saat ini banyak minum-minuman yang macam-macam, betul tidak? Mochaccino, cappuccino, kemudian minuman, wah namanya pokoknya tak hafal saya. Nah, itu kadang-kadang kita beli di depan Indomaret ada jelly, betul? Ini promosi juga nih. Ada jelly di situ, kemudian Bapak Ibu pulang ke rumah jalan kaki atau pergi ke masjid ingin melaksanakan sholat sambil berdiri, sudah meneladani Rasulullah tidak Bapak Ibu? Meneladani tidak? Belum meneladani Bapak Ibu. Makanya kalau minum duduk, apa Bu? Biar anak-anak kita itu ketika ditegur oleh ustadznya, ditegur oleh gurunya, nah kalau minum jangan sambil berdiri. Kata Rasulullah, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Apa kata anak? Mohon maaf Pak Guru, Ibu dan Bapak saya juga minum berdiri terus di rumah. Betul tidak? Di sekolah hanya berapa jam Bapak Ibu? Di rumah ada berapa jam? Masih kalah anak-anak Bapak Ibu meneladani Rasulullahnya kurang. Makanya perlu kerjasama. Bapak Ibu harus bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Rasulullah harus duduk. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia itu ada filter Bapak Ibu. Ketika kita duduk maka filter itu bisa aktif. Tetapi kalau berdiri maka filter itu tidak aktif. Kecuali kalau Bapak Ibu minumnya itu menggunakan air zam-zam. Kalau air zam-zam pergi umroh sekarang sudah bisa nih ya umroh. Makanya sekarang rajin vaksin Bapak Ibu, yang belum vaksin cepat vaksin. Yang belum vaksin cepat vaksin biar cepat umroh, amin. Cepat vaksin biar cepat melaksanakan ibadah haji, amin. Makanya kalau air zam-zam berdiri pun tidak jadi masalah. Paham Bapak Ibu? Masih sering malam Jumatan Bapak Ibu? Bapak masih sering malam Jumatan? Masih sering? Biasanya Bu, kalau Bapak ingin malam Jumatan masih suka baca doa tidak? Bu, Bismillahi masih apa Bu?
Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Bapak-bapak masih sering baca itu Bu? Atau main serobot baik? Bu, sunnah Rasulullah SAW kalau ingin bikin anak ke-1, ke-2, ke-3, yang terpenting penumpukan badan, sunnahnya berdoa terlebih dahulu. Jangan asal main begitu saja. Sunnah Rasulullah, Bu. Sunnah Rasulullah SAW pun dalam kehidupan sehari-harinya kita lihat. Barang siapa yang melihat wajahnya Rasulullah SAW, pasti mereka merasa bahagia. Kenapa merasa bahagia? Karena Rasulullah senang rapi-rapi. Kalau Rasulullah senang dan rapi-rapi pakai celana, ya rapi pakaiannya, baunya harum, betul tidak? Kalau Bapak Ibu ingin meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya harus rapi, Bapak Ibu. Bu, masih senang rapi-rapi di rumah? Bibir masih merah nggak di rumah? Pipi masih kinclong tidak kalau di rumah? Pakaian masih yang ini Bu, yang bagus-bagus masih? Kalau di sana Bu, di sana. Ya kalau di sini sama tidak? Tak begitu jauh beda. Kalau di sana biasanya kalau di rumah itu pakai buntan, maaf. Biasanya pakai buntan yang sudah putus dulu. Sudah putus, kata istrinya, bapak belikan buntan untuk hormonal, bisnis. Ada juga kadang-kadang ibu-ibu kalau di rumah pakai daster yang ketiaknya itu udah robek. Betul Bu? Punya yang sudah robek Bu? Tapi bapak-bapak pura-pura nggak kelihatan, biasanya begitu ya. Makanya ketika kita pergi ke undangan Bu, pakai pakaian yang robek tidak? Pakaian yang bagus tidak? Yang bagus. Harusnya ketika di rumah itu pakaiannya pakaian yang bagus. Keluar juga minta izin kepada suaminya, pakaian juga bagus. Kenapa? Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai ibu kalau di luar itu bibirnya merah, berdandannya sungguh luar biasa, ketika pulang ke rumah suaminya pun juga kurang dilayani, pakaiannya juga serba adanya, akhirnya suami tak betah di rumah. Kalau bapak-bapak di sini masih betah di rumah, Bapak? Masih betah? Alhamdulillah. Makanya kalau yang kerja kantoran ini biasanya hati-hati Bapak Ibu, kalau kurang melayani di rumah, takut lebih betah di kantor. Betul tidak? Kalau di kantor itu kan suka punya sekretaris, betul tidak? Sekretaris itu pagi-pagi, selamat datang Bapak, selamat pagi, tapi bukan Muhammad pagi Pak ya. Selamat pagi, kata sekretaris. Bapak mau makan apa? Bala-bala atau apa? Minumnya apa Bapak? Kopi, air putih, susu. Sambil goyang-goyang itu sekretarisnya. Hati-hati Bapak, Bu, hati-hati. Giliran Bapak pulang ke rumah, kata Bapak pulang dari kantor, Bu, bikinin kopi Bu. Ibu lama nyautnya, kata Ibu, bikin sendiri, Ibu capek. Ada yang seperti itu Bu? Ada? Kata bapaknya capek-capek cari gelas, Mama, Bu, mana gelas? Nggak tahu, tadi dimainin sama anak-anak itu. Kira-kira bapak-bapak bertahan di rumah atau di kantor? Ya jujur Bapak, di kantor atau di rumah? Makanya jangan salahkan kalau bapak-bapak masih melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumahnya. Jangan salahkan 100%. Makanya ketika kita meneladani suri tauladan Rasulullah SAW, perbaiki kita saat ini. Paham Bu? Sering dan kalau di samping suami ini mandi pakai harum-haruman, betul tidak? Betul tidak? Mau tidur dengan suami mandi samprat kanan kiri, kemudian sedekat istrinya, my darling, I love you, itu saudara. Masih sering seperti itu Bu? Masih sering? Alhamdulillah, insyaallah di sini mah ibu-ibunya salehah semuanya, amin ya rabbal alamin. Apalagi ada amalan-amalan sunnah yang tak pernah terlupakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan yang namanya sunnah tahajud. Bu sering salat tahajud? Bu sering?
Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud kakinya sampai bengkak, betul? Kalau bapak-bapak masih sering bengkak kakinya karena asam urat. Rajin bu, bapak ibu, pingin punya anak yang soleh dan soleha, rajin melaksanakan sholat tahajud. Biar suaminya karirnya bagus di kantor, istrinya juga rajin sholat tahajud. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sunnah Rasulullah yang tak pernah tertinggalkan adalah qiraatul Quran, bacaan Quran. Alhamdulillah pemuda-pemudi kita, mari kita, alhamdulillah luar biasa suaranya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, zadatkum imana, hati kita semakin bertambah keimanan kita. Betul-betul. Yang belum bisa baca Al-Quran segera belajar. Yang sudah bisa membaca Al-Quran tingkatkan kepada pemahaman, baca tafsirnya. Betul. Yang sudah bisa membaca tafsirnya, sudah paham, tingkatkan kepada pengamalan Al-Quran. Betul tidak? Sehingga kita bisa jaya seperti hanya pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, Islam mengalami kejayaan. Orang-orang Barat itu belajar kepada Islam, tetapi saat ini umat Islam yang belajar kepada orang Barat. Negara Islam, negara yang mayoritas Islam seperti halnya Indonesia, kenapa mengalami kemunduran? Salah satu jawabnya menurut Syahid Arsalan di dalam bukunya yang berjudul Limadha ta'akhkharul muslimun wa taqaddama al-mu'akhirun. Kenapa umat Islam saat ini mundur sementara orang-orang Barat maju? Karena umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran secara totalitas. Bukan hanya membaca, tetapi pahami. Bukan hanya dipahami, tetapi amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Yang ketiga, sunnah Rasulullah SAW setiap harinya itu memakmurkan masjidnya Allah. Minimal kalau kita sibuk ketika melaksanakan sholat subuhnya di masjid. Di mana bu? Di masjid. Makmurkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama shallat laila kullah, maka seakan-akan ia telah menghidupkan seluruh malamnya. Siap menghidupkan masjid? Terus salat bu. Bapak siap? Dengan hanya satu baris. Kalau di sini alhamdulillah 10 baris, Bapak. Pak Rustam 10 baris. Hilang nolnya. Mudah-mudahan setelah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita semuanya bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahadus bin nikmah Bapak Ibu. Saya termasuk pengurus masjid, salah satu masjid di Bandung itu. Itu kalau subuhnya Bapak Ibu itu penuh sampai keluar. Itu hampir setiap masjid. Jadi di dalam itu ini sekali ini penuh, kemudian di luar itu penuh untuk sholat subuh. Kalau sholat maghrib itu penuhnya hanya di dalam. Jadi antara maghrib dengan subuh itu lebih luar biasa subuhnya. Subhanallah. Dan ini sebenarnya untuk melihat tingkat kemunafikan dan keimanan seseorang, Bapak Ibu, itu bisa dilihat dari sholat subuhnya. Makanya sholat subuh harus kita tingkatkan. Malas-malas sedikit, ya kita paksakan. Karena kita tidak ada yang tahu yang namanya umur, itu hanya Allah yang tahu. Betul tidak? Tidak muda, tidak tua, tidak yang umurnya sedang-sedang. Kalau sudah sampai waktunya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, apa sunnah Rasulullah SAW setiap harinya melaksanakan sholat duha. Pergi ke kantor, luangkan untuk sholat duha. Pergi ke kebun, luangkan untuk melaksanakan sholat duha. Minimal 2 rakaat Bapak Ibu, biar rezeki kita dibukakan pintunya oleh Allah. Biar rezeki kita barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang nomor 6, apa sunnah Rasulullah SAW? Daimul wudu, kalau bisa setiap harinya itu tidak putus wudu. Kalau tidak bisa, minimal ketika kita ingin tidur ambil wudu terlebih dahulu. Minimal ketika kita ingin punya wudu tidak bisa 24 jam, minimal ketika kita dalam perjalanan kita ambil wudu. Maka siapapun saja di antara kita, kata Rasulullah, yang punya wudu maka akan dijaga oleh malaikat. Siapapun saja yang kita punya wudu dalam perjalanan akan dimintai maafkan oleh Allah, oleh malaikatnya Allah, dan akan dijaga dari segala musibah. Alhamdulillah. Makanya harus dari wudu kalau bisa Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, apa sunnah Rasulullah SAW yang tak pernah tertinggalkan adalah setiap harinya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
karena setiap hari kita tidak pernah tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kadang-kadang kita pergi ke masjid masih punya dosa kepada Allah. Betul tidak? Merasa dirinya paling alim, saya sering ke masjid, sering berjamaah, saya pasti calon penghuni surga Firdaus. Belum tentu Bapak. Itu kadang-kadang bisikan jin korin yang selalu menempel kita sejak kita dilahirkan. Betul tidak? Ibu-ibu pergi ke masjid karena temannya menggunakan pakaian yang tak sebagus punya ibu. Ibu lihat, ya Allah, kerudungnya sebelah ini kok kayak taplak ninja ya. Dosa tidak Bu? Dosa tidak? Kadang-kadang kita ke majlis taklim khatmil Quran Ar-Rahman. Ada di sini Pak. Kemudian ada seragamnya. Tidak ada. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita melihat seragam, sebelahnya belum punya seragam karena tak punya duit. Kalau pilihan itu, jadi dosa tidak Bu? Dosa. Makanya imbangi dosa kita ini dengan istighfar kepada Allah. Rasulullah SAW setiap harinya tidak pernah kurang dari yang namanya 100 kali. Betul. Istighfar tidak pernah kurang 100 kali Bapak Ibu. Bahkan saya pernah di ijazah pada saat itu saya sering silaturahmi ke pesantren-pesantren. Kemudian saya itu bertanya kepada para pengasuh itu, Bapak, Pak Kiai, amalan apa Bapak kok sebesar ini pesantrennya? Dia bercerita mulai dari awal tidak punya apa-apa, tetapi dia bekalnya adalah doa yang diberikan oleh gurunya, oleh kiai sebelumnya. Apa? Yang pertama, setiap hari aku setelah melaksanakan sholat tahajud, aku membaca istighfar 100 kali. Meskipun aku dalam keadaan sakit, aku paksakan melaksanakan sholat tahajud, aku baca istighfar 100 kali. Kemudian apa Pak Kiai? Yang kedua, aku membaca sholawat 100 kali. Minimal sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga adalah membaca la ilaha illallah 100 kali. Kenapa? Karena paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis itu dikatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai saat ini pesantrennya besar. Kemudian sangat bermanfaat untuk umat. Kenapa? Karena salah satu spiritualnya tadi istighfar, sholawat dan la ilaha illallah. Saya kira kalau cuma 100 enggak begitu lama, betul tidak? 5 menit pun kadang-kadang tak sampai. Cuma kadang-kadang untuk istiqomahnya yang susah. Betul? Mudah-mudahan setelah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita betul-betul sesuai dengan tema memperkokoh suri tauladan Rasulullah SAW di era milenial ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siap, insyaallah. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'bin wa la masyaqqati wa la dhayrin wa la nusra. Ya Allah, pada kesempatan kali ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan kali ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami cinta kepadanya dengan senantiasa berselawat kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa saudara-saudara yang telah mendahului kami ya Allah. Jadikan putra-putri kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah, menjadi ahlul Quran yang senantiasa menghidupkan rumah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya dimasukkan surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kita tolak bala kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan kanannya diangkat semuanya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanannya diangkat Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Wassalamualaikum